Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى أما بعد. Apa kabar teman-teman semua di manapun teman-teman berada? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini merupakan suatu anugerah terbesar dari Allah. Di antara orang-orang yang kadang sulit buat sholat, kita alhamdulillah masih dikasih kemudahan untuk bisa menunaikan sholat 5 waktu. Atau juga nikmat sehat, nikmat yang kadang orang tidak perhatian, baru mengetahui nikmat tersebut saat nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim pada kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Masuki halaman ke-49, bahas tentang ilmu artinya pengetahuan. Yang dimaksudkan dengan ilmu dalam khauf itu yaitu seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang takut pada Allah karena ia mengetahui akan Allah itu, ia mengetahui akan sifat-sifatnya seperti ilmunya yang tidak terbatas, kekuasaannya yang tak dapat dikalahkan, kebesarannya dapat berbuat apa yang dikehendakinya dan tak ada yang dapat menghalanginya dan lain-lainnya. Ada 3 koridor khauf. Yang pertama ini adalah ilm. Bisa timbul rasa takut ketika kita tahu, memiliki pengetahuan, yaitu ilm. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Andai kita melakukan kesalahan, kita mau pergi kemana, gak akan bisa kita keluar dari pandangan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia semata-mata sebagai pembantu hamba yang nurut sama perintah majikan. Siapa majikan kita? Majikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kita untuk sholat selayaknya pembantu, budak, seorang hamba sahaya ketika mendapatkan perintah dari tuannya. Apa yang harus ia lakukan adalah menunaikan perintah majikannya. Tapi kita lihat di kehidupan real life-nya seperti apa. Kalau ada seorang pembantu hamba tidak nurut perintah majikannya, kira-kira majikannya nggak segan-segan menghukum si hamba tersebut. Karena apa? Karena ia telah melanggar perintah yang majikannya suruh. Begitu. Itu kalau misalnya yang terjadi di real life, kehidupan nyata. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu, Tuhan kita
majikan kita, Allah memerintahkan kita untuk takwa, jalankan seluruh perintahnya, maka kita harus ikut jalankan. Allah mengharamkan A, tanpa kita harus cari tahu kenapa sih Allah mengharamkan A, mengharamkan B, apa sih penyebabnya. Nggak usah kita perlu cari tahu, cukup ketika Allah larang kita jauhin, gampang kan. Nah, ilm khauf itu akan timbul, rasa takut itu akan timbul ketika kita tahu apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan juga kekuasaannya yang tidak terbatas. Bumi punya Allah, seluruh planet, tatanan, tata surya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua buger milik Allah Subhanahu wa taala, kata Aldi gitu. Dan Allah juga dapat berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Tak ada bisa yang menghalangi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lain disebutkan. Syarat koridor yang pertama, poin pertama, bisa timbul rasa khauf itu ketika kita punya ilm, kita tahu. Misalnya juga kita dicontohkan di kehidupan nyata kita, khauf. Kita bisa takut. Misal contoh, ketika di sekolah pasti ada tuh pentolan-pentolan kan yang disegani karena jago berantem lah atau kuat. Kita tahu si fulan pentolan di sekolah itu, ketua geng. Kita tahu sehingga kita jadi merasa takut sama itu orang. Karena apa? Karena dia mempunyai kekuatan tubuh yang luar biasa, mempunyai pengikut yang banyak, anggota-anggotanya banyak. Kita takut sama dia. Karena apa? Karena kita tahu. Jadi untuk seseorang bisa takut kepada Allah, memiliki rasa khauf, maka pertama ia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan Allah Subhanahu wa taala bisa berkehendak sekehendaknya. Tak ada bisa salah satu seorang pun yang bisa mengalahkan, yang bisa menghalangi daripada keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dah. Contohnya seperti takut malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena malaikat itu mengetahui betul akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lebih dari makhluk yang lain. Jadi malaikat ini salah satu makhluk khalaqatahu min nur, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Ia merupakan makhluk yang paling takut pada Allah, paling taat pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk yang lain. Apa? Jin, manusia, syaitan, dan lain-lain, hewan, tumbuhan, banyak. Malaikat ini makhluk yang paling taat, paling patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan pada malaikat untuk sujud ila yaumil qiyamah, maka malaikat sami'na wa ata'na, ya sujud sampai hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang satunya, syaitan, iblis laknatullah alaih. Sebelumnya iblis ini adalah makhluk yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah ibadah ribuan tahun hingga ia menjadi makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disayangkan pada satu kejadian, ia
ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, apa kata iblis? Lah, ini mah bahasa dibikin aja. Tapi pada intinya sama gitu konteksnya. Enggak, saya nggak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Ia diciptakan khalaqatahu, karena aku diciptakan khalaqatahu min nar wa khalaqatahu min tin. Karena iblis ini diciptakan dari api, dan api itu lebih mulia daripada tanah. Siapa? Tanah Nabi Adam alaihissalam. Wah, berani dia. Berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya iblis ini adalah orang yang paling makhluk yang paling taat, paling rajin ibadahnya. Tapi di satu peristiwa itu, kejadian itu, ketika Allah perintah buat sujud pada Nabi Adam, dia nggak mau sujud. Oleh karena itu, karena kejadian tersebut, iblis dikeluarkan dari surga. Berbeda dengan malaikat ketika mendengar perintah Allah, sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka taat, mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka tahu betul, malaikat tahu betul kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ia taat. Tapi iblis hanya saja ia kurang rasa khaufnya, sehingga berani dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melanggarnya, sehingga dia di get out dari surga dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afaminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Surah Al-A'raf ayat 99. Apa yang artinya? Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala? Allah memiliki azab yang tidak terbatas, yang artinya ya kita memikirkan azab Allah sekian pasti lebih pedih dari yang kita pikirkan. Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah, melainkan mereka adalah orang-orang, sekelompok orang, golongan yang merugi. Iblis dia merasa aman karena ibadahnya, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia ketika mendapatkan perintah dari Tuhannya Allah, ia tidak mau menunaikannya. Justru ia malah mengeluarkan statement argumennya, membantah, sehingga ia petik buahnya, ia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa rasa khauf ini penting. Kita nggak boleh merasa aman dengan apa yang sudah kita perbuat, karena yang harus kita lakukan adalah selalu istiqamah secara istimrar, berulang kali jalankan, menaikkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini tahu, sehingga ia takut pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang paling takwa. Nah, manusia ini posisinya di mana? Manusia ini posisinya ia bisa taat, bisa juga lalai. 50-50. Manusia bisa mengalahkan posisi malaikat, derajat malaikat, ketika manusia mengedepankan takut, mengedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia ini diciptakan dengan hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak. Simpulannya, karena malaikat nggak diciptakan dengan hawa nafsu, sehingga tidak memiliki keinginan apapun malaikat. Beda dengan kita.
Kita lapar, pengen makan. Kita ngantuk, pengen tidur. Malaikat mah gak ngantuk, malaikat gak makan. Gak ada keinginan sama sekali untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi ibadah terus malaikat mulia. Sedangkan manusia itu diciptakan dengan hawa nafsu, keinginan, ada waktunya dia lapar, pengen makan, pengen tidur, pengen A, B, C, D, E, banyak, sehingga memiliki tantangan di dalam menunaikan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia mengedepankan takwa, mengedepankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya, maka manusia tersebut bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi jangan pernah merasa cukup, merasa aman, itu dia yang salahnya. Tapi dia bisa juga setara dengan posisi iblis atau jin yang lalai kepada Allah. Ketika ia mengedepankan hawa nafsunya lebih di atas daripada taatnya dia bisa lebih buruk, balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada hewan. Kita bisa lihat sekarang di TikTok kah, di mana macam-macam, ada orang yang menyerupai dengan hewan padahal dia manusia. Dia rela operasi plastik misal untuk memiripkan dirinya ini seperti hewan A gitu, hewan B, dan ia berperilaku setiap hari lebih daripada hewan. Dikasih wujud manusia tapi pengen jadi hewan, tuh kacau yang begitu tuh. Nah, itulah contoh khauf yang diterangkan, dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belum. Kelewatan. Nah, itu contoh yang tadi. Malaikat contohannya seperti takutnya malaikat adalah karena malaikat itu mengetahui betul akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lebih dari makhluk yang lain. Maka takut itu dinamakan khauful ijlal. Khaufnya malaikat dinamakan khauful ijlal. Khauf yang takut, mengetahui betul akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. yakni takut karena kebesarannya sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang atas mereka serta mereka kerjakan apa yang mereka diperintah. Mereka takut kepada Allah, malaikat, kita semua, karena kita tahu kita ini tidak berdaya. Bisanya kita menunaikan perintah Allah pun itu karena Allah menghendaki kita, Allah menggerakkan kita untuk bisa taat. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, kekuatan, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat karena Allah, kita bisa menghindari maksiat, menjalankan perintahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kontribusi diri kita nih sama sekali, nggak ada. Itu khauf. Supaya kita bisa khauf, memiliki rasa takut, poin pertama kita harus memiliki ilmu, pengetahuan. Barulah setelah kita memiliki pengetahuan, kita bisa timbul rasa takut kita kepada Allah sehingga kita memikirkan apa yang kita perbuat sebelum nanti kita mengeksekusi perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.
wallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.